Ia naik ke atas perutnya Gendis dan langsung membuka kain yang menutupi dadanya. Dukun santet itu kembali mengangguk-angguk. Dia langsung membakar kemenyan, dan seketika saja asap kemenyan mengepul. Setelah beberapa saat, dukun itu berdiri. Ia berjalan perlahan menghampiri kandang ayam, lalu mengambil seekor ayam kampung berwarna hitam. Kemudian bagian bokong ayam itu ditusuk menggunakan pisau hingga meneteskan darah. Setelah itu, si dukun memasukkan kembali ayam tersebut ke dalam kandang. Kini Sanjaya menderita dan akan mati secara perlahan, ucap si dukun santet itu. Gendis wanita itu berteriak minta tolong sementara anak laki-lakinya panik. Dengan gugup, anak itu langsung meraih kayu dan langsung menyabetkannya ke arah Karta. Dia pun terjungkal dan berteriak kesakitan sambil memegangi kepala belakangnya. Buru-buru Gendis kabur bersama anaknya di tengah hutan. Mereka berdua lari terbirit-birit tanpa arah dan tujuan. Tak lama kemudian, Gendis menemukan sebuah saung rombeng di tengah hutan. Entah siapa yang membangun saung itu. Gendis dan anak laki-lakinya beristirahat di saung tersebut. Mereka sangat kelelahan. Malam pun semakin larut. Ibu dan anak itu menggigil kedinginan karena cuaca semakin ekstrim. Selama kurang lebih 5 hari mereka berdua bertahan di saung itu. Gendis dan anaknya bertahan hidup dengan memakan umbi-umbian liar di tengah hutan. Dan untungnya ada sumber air yang tak jauh dari saung tersebut. Namun sayangnya anak laki-lakinya Gendis mulai terserang penyakit malaria. Anak itu terkapar tak berdaya di atas dipan saung. Dan di suatu sore Gendis menangis sesenggukan. Ia sangat menyayangi anak sematawayangnya itu. Tak tega melihat anaknya yang terbaring sakit. Tampak wajah anaknya yang sangat pucat. Sesekali Gendis memberi anaknya itu obat-obatan herbal yang ia petik di hutan. Mari kita beralih ke ceritanya Karta. Karta tidak akan membiarkan Gendis kabur begitu saja. Dia sudah mencari keberadaan Gendis di sekitaran bukit. Tapi sayangnya tidak ketemu. Karta pun menempuh jalan gaib. Dia mengumpulkan uang demi membayar jasa dukun santet. Dia ada di tengah hutan. Kau mau dia mati perlahan atau mendadak? Ucap wanita dukun santet itu. Seperti biasa Nyi, aku mau wanita itu mati perlahan. Dukun santet itu pun tersenyum sambil mengangguk-angguk. Kemudian dia membakar kemenyan dan langsung merapalkan mantra-mantra. Seketika saja Gendis yang sedang merawat anaknya di tengah hutan langsung merasa kesakitan. Payudaranya seperti terbakar. Ia terjungkal sambil memegangi payudaranya. Ibu kenapa? Lirih anak Gendis yang masih terbaring sakit. Semakin hari Gendis semakin kesakitan saja. Payudaranya juga membesar. Dia bahkan tidak bisa lagi mengurus anaknya yang sedang sakit. Mereka berdua terbaring di atas dipan saung rombeng. Wajah Gendis yang cantik jelita tiba-tiba membusuk. Mereka berdua terbaring di atas dipan saung rombeng dan beberapa hari kemudian Gendis tewas. Disusul dengan anaknya yang juga mati karena sakit dan kelaparan. Namun ternyata kematian Gendis ini tidaklah wajar. Ada campur tangan dedemit hutan yang menjadikan Gendis gentayangan. Gendis yang masih menyimpan dendam pada Karta, dia pun gentayangan mendatangi Karta dan membunuh laki-laki itu dengan cara yang amat tragis. Semenjak kematian Karta, Gendis sering bergentayangan di desa. Ia juga sering menculik anak-anak yang berkeliaran. Penculikan itu dilakukan karena Gendis terobsesi dengan anak-anak. Tapi untungnya anak-anak yang diculik Gendis lalu dikembalikan setelah beberapa hari. Tapi dampaknya sangat fatal. Mereka yang pernah diculik oleh Gendis pasti menjadi pendiam dan sering melamun. Semenjak saat itulah hantu Gendis dijuluki Wewe Gombel. Wewe yang merujuk pada nama demit, sedangkan nama Gombel berasal dari nama bukit, yaitu Bukit Gombel. Hantu Wewe Gombel menjadi momok yang sangat mengerikan bagi masyarakat kala itu. Saat hari mulai gelap, para orang tua menyembunyikan anak-anak mereka di dalam rumah. Mereka sangat takut akan teror Wewe Gombel. Selesai.